Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur bin Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya, di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Black Clover chapter 265. By the way, sebelum kita langsung pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar gak ketinggalan video baru dari gue. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke grup-grup wibu kalian, biar banyak anime lovers atau wibu yang tahu tentang channel ini. Mantap! Oke, jadi seperti yang kita tahu, pada chapter sebelumnya, kita dikejutkan oleh kembalinya Squad Elf. Ya, pada akhir chapter sebelumnya, Noelle yang sebelumnya telah kalah bertarung di Kerajaan Heart, ternyata telah diselamatkan oleh Squad Elf, guys. Dan dengan kembalinya Squad Elf, itu berarti ada kemungkinan bahwa mereka akan ikut terlibat dalam perang melawan Kerajaan Spade. Apakah itu artinya di sini Squad Elf akan bersekutu dengan musuh lama mereka? Sabar dulu guys, tonton video sampai habis karena seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu, langsung aja yang pertama, Alicia. Oke, jadi seperti yang kita tahu pada chapter sebelumnya bahwa Noelle telah diselamatkan oleh Squad Elf. Dan di awal chapter kali ini telah terungkap ternyata nggak cuma Noelle aja yang diselamatkan oleh Squad Elf, tapi semua kesatria sihir Kerajaan Clover yang saat itu sedang bertarung di Kerajaan Heart, semuanya guys, semuanya telah diselamatkan oleh Squad Elf. Noelle yang baru terbangun pun merasa asing dengan tempat mereka berada. Dan seketika dia bertanya, di mana kita? Ya memang sih guys, kalau kita lihat dari visualnya, tempat tersebut terlihat seperti berada di dalam hutan yang sangat lebat. Itu bisa kita lihat dari pohon-pohonnya yang sangat besar. Bahkan tempatnya pun terlihat begitu asri. Rumah-rumah yang ada di sana pun terlihat begitu sederhana. Ditambah lagi, tidak terlihat adanya bangunan-bangunan besar milik kerajaan. Jadi wajar aja kalau di sini Noelle merasa asing dengan tempat dia berada saat itu. Ya, setelah Noelle bertanya, di sini pun Patri menjawab bahwa tempat tersebut adalah Alicia. Alicia ini terletak jauh di dalam Kerajaan Heart. Alicia juga merupakan tempat yang tertutup atau dilindungi oleh sihir yang kuat, guys. Dan seperti yang dijelaskan Patri di sini, Alicia sekarang dijadikan sebagai desa elf yang baru. Dan memang ya guys, menurut gue pribadi, para elf ini memang cocoknya itu tinggalnya di Kerajaan Heart. Karena pada dasarnya prinsip mereka itu sama, yaitu sama-sama dicintai oleh mana alam. Walaupun secara geografis Alicia ini masih dalam kekuasaan wilayah Kerajaan Heart, tapi gue nggak tahu nih, Alicia ini masih di bawah pengawasan Kerajaan Heart atau mereka punya pemerintahan sendiri. Gue masih nggak tahu guys. Kalau seandainya mereka punya sistem pemerintahan sendiri, itu berarti desa Alicia ini kurang lebih sama seperti hutan penyihir yang ada di Kerajaan Clover. Dan dengan adanya Alicia inilah yang juga menjadi alasan bagi Patri dan kawan-kawan untuk tetap hidup dan berada di era sekarang. Lanjut yang kedua, keturunan Tetia dan Leeds. Oke, jadi saat memberitahukan tentang Alicia, tiba-tiba di belakang Patri muncul dua anak elf. Dan kedua anak elf atau elf kecil tersebut berkata, wah, mereka sudah bangun. Sontak, kemunculan dua anak ini membuat Noelle heran dan bertanya, siapa mereka? Kebingungan Noelle ini cukup wajar sih, karena kan seperti yang kita tahu ya, selama ini ras elf yang kita tahu itu udah punah dan cuma tersisa mereka berempat aja, yaitu Patri, Raya, Vanna, dan juga Veto. Tapi ternyata di Alicia ini ada elf juga, bahkan masih kecil guys. Ya, terkait dua elf kecil ini, di sini pun Patri menjelaskan bahwa mereka adalah keturunan keluarga Kerajaan Clover dan juga Leeds. Yang itu artinya mereka adalah anak dari Leeds dan juga Tetia guys. Nah, yang jadi pertanyaannya, loh kok bisa gitu? Bukannya Tetia udah tewas? Bukannya Leeds juga udah tewas? Kenapa anaknya masih bisa hidup? Ya, seperti yang diceritakan di sini guys. Ternyata pada saat insiden pembantaian elf 500 tahun yang lalu, saat ditemukan oleh Nero, Tetia masih dalam keadaan sekarat. Dia belum mati. Nah, Nero yang saat itu melihat Tetia sedang sekarat, langsung melakukan pertolongan pertama dengan menyegel luka Tetia. Dan itulah alasan Tetia bisa selamat, sehingga dia bisa melahirkan anak-anaknya guys. Tapi sayangnya Nero tidak bisa melihat momen di mana putri Tetia ini bangkit atau hidup. Karena setelah menyegel luka Tetia, si Nero langsung pergi menuju Lumiere. Dan setelah insiden elf pun, kita tahu Nero telah tertidur selama bertahun-tahun, sehingga dia tidak tahu nasib Tetia setelah dia menyegel lukanya. Tapi seperti yang kita lihat sekarang guys, anak dari Tetia dan Leeds telah hidup, yang itu artinya dulu putri Tetia telah selamat dan melahirkan anak-anaknya.
Tapi masih belum jelas nih, gue masih bingung. Anak Tetia dan Leeds di sini itu mereka berdua atau cuma salah satunya aja? Karena kan seperti kita tahu ya, pada saat arc reinkarnasi Elf, kita tahu Yuno itu telah dirasuki oleh anaknya Leeds. Lah, kok bisa-bisanya sekarang anaknya hidup gitu? Ada dua lagi. Kalau kedua anak ini benar-benar anak Leeds dan Tetia, itu artinya dulu Tetia mengandung 3 anak kembar, guys. Dan sayangnya salah satunya meninggal atau tidak selamat. Sehingga pada arc reinkarnasi Elf, arwah dari anak Tetia dan Leeds merasuki Yuno. Tapi yang bikin gue masih bingung sampai sekarang, pada saat menyembuhkan atau menyegel luka Tetia, di sini Nero mengatakan bahwa salah satu anak kembarnya ada yang selamat. Gue ulangin lagi ya, salah satu anak kembarnya ada yang selamat. Ya kan kalau dia ngomongnya salah satu, berarti yang selamat itu cuma satu, guys. Kenapa sekarang bisa ada 2 anak elf? Makanya itu gue bingung, kedua anak ini anaknya Tetia dan Leeds atau cuma salah satunya aja? Ya alasan paling logisnya sih ini mudah-mudahan aja, guys. Ini mudah-mudahan cuma kesalahan translate aja. Dan memang sebenarnya anak Leeds dan Tetia itu kembar 3. Kalau misalnya 2 yang selamat, harusnya bukan salah satu, harusnya salah 2 gitu. Atau 2 diantaranya selamat, harusnya kayak gitu, jangan salah satu. Aduh, kan gue jadi bingung ya, guys. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Menurut kalian anaknya Tetia itu kembar 3 atau yang hidup di sini cuma salah satunya aja? Kalau kalian tahu jangan lupa tuliskan di komen, oke? Oh ya, satu lagi. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, "Bang, kalau waktu itu Tetia selamat, kan masa waktunya udah lama banget, yaitu 500 tahun yang lalu. Kok sekarang wujud dari anak-anaknya Tetia masih kecil-kecil, Bang? Bukannya harusnya udah besar, bahkan lebih tua dari Asta?" Oke, jadi gini guys. Sebenarnya ini pengetahuan umum ya. Gue yakin kalian yang anime lovers atau wibu udah pada tahu tentang ini. Tapi nggak apa-apa, tetap gue kasih tahu. Oke, jadi gini, gue jelaskan dengan sangat singkat. Seperti yang sudah sering terjadi di cerita anime-anime atau film-film, berbeda dengan manusia, ras elf itu mempunyai masa hidup atau jangka umur yang sangat panjang, guys. Nah, akibat masa hidup mereka yang sangat panjang tersebutlah yang membuat bangsa elf ini memiliki pertumbuhan atau penuaan yang sangat lambat dibandingkan dengan manusia normal. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa setelah 500 tahun lamanya wujud dari anak Leeds dan Tetia ini masih berwujud anak-anak. Ya karena pertumbuhan mereka memang sangat lambat banget malah. Makanya di anime-anime itu kita jarang banget kan lihat ras elf yang wujudnya nenek-nenek atau kakek-kakek, walaupun umurnya udah ratusan tahun. Ya contohnya aja kayak anime sebelah, guys. Walaupun waifunya nenek-nenek, tetap aja banyak yang suka. Aduh, nggak habis pikir gua. Lanjut yang ketiga, ras baru, Dryad. Oke, sebelumnya kita tahu ya bahwa yang telah diselamatkan oleh Patri dan kawan-kawan gak hanya Noelle aja, tapi semua kesetar sihir kerajaan Clover yang saat itu sedang bertarung di kerajaan Harp, termasuk Mimosa. Nah, di sini ada momen di mana Mimosa bertanya kepada para elf, "Kenapa kalian menyelamatkan kami?" Lalu Patri pun menjelaskan bahwa mereka mendapatkan pesan dari Dryad, dewa pelindung Elysia, untuk menyelamatkan orang-orang Clover. Nah, dari perkataan Patri ini kita mendapatkan informasi lagi nih, guys, bahwa kita menambah satu makhluk atau satu ras lagi di dalam dunia Black Clover, yaitu Dryad. Dalam kebanyakan anime-anime atau film-film, Dryad itu merupakan dewi pelindung hutan, dan mereka sering digambarkan sebagai sosok perempuan, guys. Yang itu artinya kita akan segera mendapatkan sosok wanita baru atau sosok karakter baru di dalam dunia Black Clover. Ya mudah-mudahan aja sosok Dryad ini cakep ya, biar kita bisa menambah list waifu gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi, mereka itu sering digambarkan sebagai sosok perempuan yang memakai pakaian dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga sosok mereka itu sangat serasi dengan alam di sekitarnya, guys. Walaupun di chapter kali ini kita belum melihat cara langsung sosok Dryad, tapi dari perkataan Patri ini sudah dipastikan bahwa sosok Dryad benar-benar ada, guys. Dan seperti yang gue bilang tadi, dengan adanya Dryad itu menambah daftar ras atau bangsa yang ada di dunia Black Clover itu sendiri. Yaitu ada manusia, elf, iblis, dwarf atau kurcaci, dan juga Dryad. Sebagai pelindung hutan atau Elysia, sudah sepatutnya Dryad menjadi sosok yang kuat dan memiliki banyak mana. Nah, patut kita tunggu nih, apakah di sini Dryad akan ikut mengambil peran untuk melatih teman-teman kerajaan Clover? Patut kita tunggu, guys. Dan yang keempat, berlatih sihir elf. Oke, jadi setelah mendapatkan pesan dari Dryad, kita tahu bahwa para elf
langsung bergegas untuk menyelamatkan para keseter sihir kerajaan Clover. Namun sayangnya mereka gagal tepat waktu, guys. Karena seperti kita tahu di sini, ledakan dilakukan oleh Vanica sudah terlebih dahulu terjadi, sehingga para keseter sihir kerajaan Clover pun harus menghadapi ledakan tersebut dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi berkat kemampuan para keseter sihir kerajaan Clover inilah yang membuat warga kerajaan Heart selamat, guys. Di sini pun Patri mengungkapkan rasa kagumnya kepada mereka yang bisa melawan musuh sekuat itu dan tidak hancur. Patri juga mengatakan bahwa selama setengah tahun ini mereka juga bertambah kuat. Namun, pujian Patri tersebut tidak membuat Noelle senang, guys. Ya, di sini Noelle mengatakan bahwa dia masihlah belum kuat. Karena seperti yang kita tahu, tujuan mereka berlatih selama setengah tahun itu adalah untuk menang, guys. Untuk menang. Gak cuma untuk menang aja, tapi tujuan mereka salah satunya juga untuk melepaskan Loro Pechica dari kutukannya. Dan yang terjadi adalah mereka kalah, bahkan tidak bisa melindungi Loro Pechica. Yang alhasil sekarang Loro Pechica telah diculik dan mereka nggak tahu sama sekali gimana nasib Loro Pechica sekarang. Jadi wajar aja kalau pujian Patri sebelumnya tidak membuat Noelle senang, guys. Karena mereka masih memiliki rasa penyesalan atas kekalahan mereka. Seperti yang dikatakan Noelle sebelumnya, bahwa dia masihlah belum cukup kuat. Dan tentunya mereka harus bisa lebih kuat lagi. Hingga tiba ada momen di mana si Noelle ini meminta kepada Patri secara langsung untuk mengajarkan atau melatih mereka agar menjadi lebih kuat lagi. Ya walaupun gua akui ya, cara Noelle meminta kepada Patri ini bisa dibilang tidak sopan, guys. Karena dia memintanya sambil mencengkram si Patri gitu, kan nggak sopan banget. Itu pun juga disinggung oleh Raya, tapi itu nggak apa-apa, kayak cuma gimmick aja. Lalu Patri pun kembali bertanya, kalian sudah berlatih selama setengah tahun, tapi belum bisa mengalahkan mereka. Apa kau pikir bisa jadi cukup kuat dalam waktu sesingkat ini? Pertanyaan dari Patri ini seakan-akan menguji mental Noelle dan kawan-kawan, sekaligus mengajak mereka untuk berpikir bahwa latihan dalam waktu singkat itu tidak akan membawa banyak perubahan. Dan di sini pun Noelle sadar bahwa itu tidak akan mudah. Tapi dengan lantang dan semangat yang membara, di sini Noelle mengatakan kepada Patri bahwa menyerah untuk menjadi lebih kuat itu jauh lebih sulit. Gila, gue suka banget sama semangatnya Noelle di sini, guys. Dan semangatnya pun juga ikut terbawa kepada rekan-rekannya yang lain. Di sini tuh terlihat sekali tekad kuat mereka untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan pada akhir chapter, di sini kita melihat Patri bersedia untuk mengajarkan mereka agar menjadi lebih kuat. Ya, di sini Patri mengatakan bahwa dia akan mengajarkan mereka semua seni atau teknik esoterik milik para elf. Atau bisa juga dibilang ini adalah ultimate magicnya para elf. Ya, lagi-lagi para elf akan dibuat repot oleh kesatria sihir kerajaan Clover, guys. Tapi mau gimana lagi, ini jalan yang harus mereka tempuh agar bisa menjadi lebih kuat. Dan uniknya ya, di sini mereka yang dulunya adalah musuh sekarang bisa bersekutu, bahkan menjadi mentor dan murid. Gila, gue suka banget sama plot ceritanya. Dan tentunya patut kita tunggu efek apa yang akan didapatkan oleh Noelle dan kawan-kawan jika mereka sudah bisa menggunakan sihir ultimate-nya para elf. Apakah dengan menggunakan sihir ini mereka bisa melipat gandakan kekuatan mana atau sihir mereka seperti layaknya para elf? Wah, gila, gue nggak sabar banget, guys. Dan tentunya gue juga nggak sabar untuk melihat sosok Dryad. Mudah-mudahan aja cakep gitu, biar bisa jadiin waifu baru. Oke guys, patut kita tunggu chapter selanjutnya. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 265. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue udah selesai kata mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian komen sendiri di kolom komentar. Oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus jangan ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih. Dadah.